Oke, selamat malam. Perkenalkan nama saya Luis Romero dengan NIM 4242201014. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas yang kami buat dengan mata kuliah Matematika Teknik dengan dosen pengajar yaitu Pak Heru. Nah, kami dari kelompok 4 di sini kami beranggotakan yaitu yang pertama Vicky Ardiansyah dengan NIM 4242201012. Lalu di sini saya sendiri Luis Romero dengan NIM 4242201014. Lalu yang ketiga Sandre Wibowo 4242201017 dan terakhir Nur Firmansyah dengan NIM 4242201018. Nah, pada soal yang kami dapat yaitu di sini kami menentukan direct Fourier dari sinyal berikut berdasarkan fungsi dari grafik yang ditentukan oleh soal. Nah, berdasarkan dari grafik ini, kami akan membuktikannya melalui simulasi di web Desmos. Oke, langsung saja kita masuk dari cara-cara langkah dalam mengerjakan soal ini. Nah, yang pertama itu kita harus mencari A0. Rumus A0 itu sama dengan integral min pi ke pi ft dt. Habis itu diturunkan menjadi uh, integral 0 ke pi ft dt ditambah min pi ke 0 dt. Nah, yang dari atas ini disimpelkan menjadi integral 0 pi t kuadrat dt dan disimpulkan menjadi 1/3 t pangkat 3 dan hasilnya adalah 1/3 pi kuadrat. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Luis Romero. Oke, selanjutnya di sini saya akan mencari jawaban yang AN. Nah, cara pertama yaitu kita tentukan AN-nya dulu. Lalu di sini terdapat simbol pembatas bawah dan batas atas dengan 0 menuju V. Kemudian T kuadrat cos V N dikali V kali T per V dikali dt. Nah, jika terdapat V seperti ini, bisa saja langsung kita coret, langsung masuk ke bawahnya, langsung kita pindahin yang 0 menuju V, T kuadrat, dikali cos, dikali NT, ini karena V yang tadi sudah dicoret, kemudian dikali dt. Lalu di sini kita akan menurunkan dari integral dan turunan. Nah, berdasarkan turunan ini, yang dari T ini menjadi T kuadrat, lalu diturunkan menjadi 2T, lalu diturunkan menjadi 2. Nah, cos NT ini diintegralkan dari cos NT menjadi sin NT, kemudian sin NT diintegralkan menjadi min cos NT, dan dari min cos NT diintegralkan menjadi min sin AT. Nah, dari 1 per N ini diintegralkan menjadi 1 per N pangkat 2, kemudian diintegralkan lagi menjadi 1 per N pangkat 3. Nah, untuk rumus plus, min, dan plus di sini, ini sudah aturannya dari sana dalam penurunan integral. Nah, langsung saja untuk operasi perhitungannya, yaitu yang tabel ini kita kalikan dengan tabel turunan, lalu akan dapat hasilnya sin n T pangkat 2 kali sin n per T. Lalu di sini karena ada jumlah dijumlahkan, maka di sini kita taruh simbol tambah. Lalu selanjutnya yang ini integral yang 1 per n pangkat 2 min cos nt kita kalikan dengan 2t, maka hasilnya adalah ini. Yang tadi ini min, karena ini min dikali min menjadi plus. Di sini lanjut kita yang terakhir yaitu di bagian integral 1 per n pangkat 3 min sin dikali nt dikali 2, maka hasilnya adalah ini. Jangan lupa kita masukkan batas bawahnya dari 0 menuju V. Nah, setelah hasilnya didapat seperti ini, selanjutnya kita adalah mengubahnya menjadi simbol AN seperti ini ya, yaitu 2t kali cos nt per n pangkat 2. Nah, nilai 0 yang didapat di sini tadi yaitu kita dapat berdasarkan nilai 0 yang ada di sini. Sin yang bernilai 0 pada T. Lalu kita ubah 2V menjadi min 1, pangkat N menjadi N pangkat 2. Nah, ini bagaimana caranya mendapatkan nilai min 1 dari sini? Yaitu nilai cos yang bernilai cos V yaitu 150 yang artinya min 1 sama dengan AN. Maka kita dapatkanlah hasil AN itu yaitu 2V kali min 1 pangkat N per N pangkat 2. Oke, sekarang kita mencari Bn-nya. Sini rumus Bn adalah integral n 0 t pangkat 2 sin dalam kurung nt dan tutup kurung dt. Di sini adalah tabel untuk turunan dan integralnya. Di sini turunannya t2 diturunkan menjadi 2t, diturun lagi menjadi 2. Untuk integralnya adalah sin nt. Sin nt ini diintegralkan menjadi min cos nt, diintegralkan lagi menjadi min sin nt, diintegralkan lagi menjadi cos nt. Untuk 1 per n ini diintegralkan lagi menjadi 1 per n2 pangkat 2.
diintegralkan lagi menjadi 1 per N pangkat 3. Untuk tambah kurang dan tambah ini adalah rumus dari sananya. Kemudian kita masuk di sini T pangkat 2 dikali min cos NT, hasilnya adalah min T pangkat 2 dalam kurung cos NT per N. Ini hasilnya. Lalu kita kalikan lagi 2T kali min sin NT, karena min ketemu min jadi plus, maka di sini plus, dan ini hasilnya. Kemudian kita tambahkan lagi 2 dikali cos NT ini, dan ini hasilnya. Kemudian kita masukkan untuk batas atas dan batas bawahnya. Kemudian T pangkat 2 ini kita jadikan Pi, yaitu min Pi2 dalam kurung cos NT per N ditambah 2 di dalam kurung cos NT per N pangkat 3. Karena ini sin Pi hasilnya 0, maka karena dikalikan 0 apapun hasilnya 0 lagi, maka kita coret saja. Lalu kita turunkan lagi batas bawahnya, yaitu 0 ditambah 2 per N pangkat 3. Kemudian min Pi2 dalam kurung min 1 pangkat N tambah 2, 6 tambah 2 sama dengan 2, terus min 1 pangkat N per N pangkat 3 sama dengan dikurang 2 per N pangkat 3. Makanya hasilnya min N pangkat 2 dalam kurung min 1 N per N ditambah 2 min 1 N pangkat dikurang 2 per N pangkat 3. Karena di sini masih bisa disederhanakan lagi, maka kita sederhanakan lagi. N pangkat 2 ini kita turunkan, karena N pangkat 2 otomatis ini juga bernilai kuadrat. Jadi N pangkat 2 Pi pangkat 2 N pangkat 2 di dalam kurung min 1 per N kita turunkan, terus kita tambahkan 2 dalam kurung min 1 tutup kurung N dikurang 2 per N pangkat 3. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari ketiga hasil yang telah teman saya jabarkan, yaitu A0, AN, dan BN, di mana ketiga hasil tersebut akan kita masukkan ke dalam rumus akhir. Dengan rumus akhir yaitu FT sama dengan A0 per L ditambah sigma tanpa batas per N sama dengan 1, AN cos N Pi kali T per Pi ditambah BN sin N Pi kali T per Pi. Dengan hasil yaitu 1 per 3 N pangkat 3 per Pi ditambah sigma tanpa batas per N sama dengan 1, 2 Pi dalam kurung min 1 tutup kurung pangkat N per N kuadrat. Cos NT ditambah dalam kurung min N kuadrat, N kuadrat dalam kurung min 1 tutup kurung N kuadrat, tambah 2 dalam kurung N1 tutup kurung pangkat N dikurang 2 per N pangkat 3 sin NT. Di mana hasil ini akan kita buktikan menggunakan website Desmos. Kita akan melihat grafik yang ditentukan apakah sama dengan yang pada soal. Berikut adalah hasil yang dapat kita lihat berupa grafik, di mana kita lihat gelombang sinus dan kosinus yang terlibat dalam direct Fourier ini menghasilkan aproksimasi yang lebih baik. Perbandingan tersebut memberikan wawasan tentang kita sejauh mana direct Fourier mampu menggambarkan secara sistematis sinyal kompleks dan bagaimana setiap komponen frekuensi berperan dalam membentuk karakteristik keseluruhan kurva. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih dan selamat malam.